Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 3 Juli 2021 bersama saya, Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, iman tidak akan pernah statis, tetapi dinamis. Pertumbuhan iman sejalan dengan pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan. Ketika para rekannya telah berhasil menemukan fase pertumbuhan iman karena mengimani Yesus yang bangkit, Thomas masih tertinggal. Dengan ucapannya yang cenderung dramatis, ia berkata bahwa ia tidak akan percaya Yesus bangkit sebelum ia memasukkan jari-jarinya di bekas luka-luka tangan dan lambung Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan meminta Thomas untuk meletakkan jarinya di bekas luka penyalibannya, tanpa melakukan itu, Thomas segera membuat pengakuan iman, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tuhan dalam bahasa Yunani Kurios berarti orang yang berkuasa penuh atas sesuatu yang menjadi miliknya yang sah. Penganut kepercayaan tertentu pada waktu itu memanggil dewanya Kurios. Juga orang Roma memanggil tuan tanah yang kaya, Kaisar Roma, dan orang-orang berkuasa lainnya dengan sebutan yang sama. Kini Thomas menjadi orang pertama yang secara tegas dan jelas mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Berarti ia mengaku bahwa Yesus bukan dewa, tuan tanah, ataupun kaisar. Yesus adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup dan mati, atas langit dan bumi, dan segala sesuatu. Para Tuhan di dunia ini bukanlah Tuhan sesungguhnya, sebab mereka bukan Allah dan mereka tidak setara dengan Yesus. Dari kondisi ragu yang sangat kritis, Thomas melangkah maju menjadi pencetus pengakuan iman yang sedemikian penting, dan bagian ini menjadi puncak dari kisah-kisah pengakuan terhadap Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, seperti halnya Thomas, iman kita pun bisa mandek
kecewa, kesedihan, keraguan bisa membuat orang berhenti bertumbuh, bahkan tidak yakin akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan yang memulai iman akan menuntun kita terus agar mendewasakan kita dalam pengenalan akan Dia. Paskah adalah ibarat pelantikan Yesus menjadi Tuhan dan Allah. Maka marilah kita bangkit kembali dalam iman kepada Yesus. Ingat sabdanya yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk setia dan mengimani Engkau sebagai Putra Allah, Sang Penebus dunia, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, meskipun kami tidak melihat Engkau secara kasat mata. Semoga iman akan Dikau selalu kami jaga, kami rawat, sehingga iman itu bisa tumbuh, berkembang dan berbuah dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.